Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi SPDI. Saya adalah guru SMP 71 Atap Bandar Baru Pidijaya. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI UIN Ar-Raniri Banda Aceh gelombang pertama tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita membacakan Al-Fatihah dalam hati. Selesai. Kemudian Bapak ingin pastikan hari ini apakah kalian hadir semua? Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Baiklah anak-anak Bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar. Tentu sebelum kita belajar kita harus mempersiapkan diri dulu. Apakah kita sudah siap untuk belajar semua anak-anak Bapak? Siap, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin sebentar untuk mengingat kembali pelajaran kita yang kemarin tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, bahwasanya Allah mempunyai malaikat, Pak. Mempunyai malaikat. Ya. Ya, Muhammad Kadafi, apa hubungan antara toleransi dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Hubungannya, Pak, kalau kita nggak bertoleransi, kita akan dicatat nanti sama malaikat atid. Ya, bagus sekali. Ya, kita ingin bertanya kepada kalian, seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak ada toleransi, apa yang akan terjadi pada diri kita? Susi Susanti, coba apa kira-kira yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang terjadi jika toleransi tidak ada dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah permusuhan, pertengkaran, perpecahan. Itu, Pak. Oke, bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Bapak ingin memberikan motivasi sedikit kepada kalian bahwa toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting, karena nilai-nilai toleransi itu adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Bapak ingin memberitahu kalian supaya nanti ketika Bapak bentuk kelompok diskusi, kalian berdiskusi dengan serius, dengan penuh semangat, dan dengan akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama sekali, kita akan mengetahui dalil-dalil Al-Quran tentang toleransi. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wakaf di dalam Al-Quran. Kemudian juga kita akan mengetahui hikmah-hikmah hikmah-hikmah toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian tentang materi hari ini. Ada yang bagaimana toleransi itu dalam kehidupan? Coba Kadafi. Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Nardi? Tidak menghina, Pak. Tidak menghina. Susi Susanti? Saling menghormati perbedaan, baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya, Pak. Semuanya berarti sudah ada ilmu ini. Toleransi ini pada dasarnya adalah kita menghargai. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, kita hari ini adalah tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Bapak ingin memberitahu kalian tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti dan KKM. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengetahui ataupun menjelaskan pengertian daripada
toleransi. Kemudian KKM-nya nanti adalah 75. Jadi anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian Bapak ingin membagi kelompok kalian. Muhammad Kadafi kelompok 1, Sunardi Taat kelompok 2, Susi Susanti kelompok 3, Yusmailida kelompok 4. Oke, sudah mengerti? Pak. Sudah ya, kalau sudah mengerti, Bapak sebutkan apa yang kalian bahas. Kelompok 1 membahas tentang pengertian dan hikmah toleransi dalam kelompok 2 menjelaskan dalil-dalil toleransi dalam Al-Quran. Kemudian Bapak ingin memberi motivasi dulu sebelum kalian berdiskusi. Bapak ingin memberi motivasi untuk kalian. Coba nanti dalam diskusi itu Bapak ingin tampilkan PowerPoint. Coba kalian perhatikan. Nah, ini PowerPoint lagi Bapak tampilkan. Ada nampak semua anak-anak? Ada Pak. Ada Pak. Ada ya. Nah, jadi kalian, ini pengertian daripada tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleransi Pak. Pak. Toleransi. Mengerti apa tasamuh? Sama nggak tasamuh dengan toleransi? Sama Pak. Sama Pak. Sama Pak, sama. Kalau tasamuh itu adalah dalam Bahasa bahasa Arabnya. Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia adalah Toleransi. bagus. Nah, ini ada manfaat toleransi. Coba sebutkan salah satu sebelum Bapak tampilkan di sini. Apa manfaatnya? Coba bacakan Kadafi. Mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Ya. Kedua, Mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. Susi Yang Santi. ketiga, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tegar rasa terhadap sesama manusia. Oke. Menjaga norma-norma agama, Ya. sosial dan adat istiadat. Oke. Ini dalil-dalilnya. Coba bacakan Susi Susanti Koto. Coba bacakan dalil ayat toleransi artinya saja. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha teliti. Ya, nanti ini kalian diskusikan ya. Ini sebagai bahan. Ini dalilnya, ada ayat Al-Quran lagi, Al-Ma'idah ayat 8 dan hadis Rasulullah. Kemudian Bapak tampilkan lagi ini hikmah-hikmahnya, bisa kamu lihat. Nanti kamu pelajari sendiri di dalam kelompok diskusi. Ada dengar semuanya? Nah, baik. Ada Pak. Anak-anak Bapak semuanya, ini adalah tampilan yang harus kalian diskusikan pada kelompok diskusi. Bapak hanya menampilkan, nanti dalam kelompok diskusi kalian akan mendiskusikan hal-hal yang sudah kalian lihat di PowerPoint. Sudah mengerti semuanya sistem kerjanya? Oke Pak. Dan berdiskusi. 15 menit waktunya ya. Silakan berdiskusi, waktunya hanya 15 menit. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasikan ke depan. Masing-masing kelompok maju, semua kelompok maju ke depan. Coba kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Muhammad Kadafi, Bapak. silakan. Ya, silakan presentasikan. Hasil diskusi kami masalah pengertian dari toleransi dan hikmah toleransi Pak. Ya. Toleransi apa? Toleransi adalah sifat yang saling menghargai antar sesama, Ya. baik itu agama yang berbeda maupun suku ataupun kulit Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan Sunardi Taat. Kami Singkat saja, singkat saja.
kelompok 2 tadi disuruh mencari dalil tentang toleransi, Pak. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13 ya. 13, Pak. Ya. Apa intinya? Apa inti ayat tadi itu? Inti ayatnya dita'arafu, Pak, untuk saling mengenal. Kita diciptakan berbangsa-bangsa bagus sekali. Ya, kita dituntut untuk saling kenal mengenal. Oke. Kelompok 3, Susi Susanti. Silakan. Ya, Pak. Kami ditugaskan tadi untuk menyimpulkan hikmah dari toleransi. Hikmahnya adalah menciptakan persatuan dan kesatuan di antara umat beragama, suku, dan bangsa, Pak. Oke, baik. Mantap. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil presentasinya dengan sangat memuaskan. Jadi, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak ingin kalian nanti akan mengambil resume atau kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Sebelum Bapak kalian tulis di kertas, nanti Bapak akan cek satu persatu kelompok. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah Bapak bagikan, ini ada LKPD di tangan Bapak. Coba ambil satu-satu mewakili kelompok. Muhammad Kadafi semua ke depan. Udah, terima kasih ya. Nah, itu LKPD itu silakan dikerjakan. Waktunya tidak banyak, hanya 5 menit karena 5 soal. Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah ya, menguatkan apa yang telah kalian sampaikan tadi, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mempraktekkan nilai-nilai toleransi. Karena nilai-nilai toleransi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Coba kalian bayangkan kalau di sekolah misalnya tidak ada nilai-nilai toleransi. Pasti kita antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain saling tawuran. Tahu kalian apa itu tawuran? Perang, Pak. Perang batu-batu, ya kan? Sering kita lihat di TV kan? Nah, itu kenapa? Karena faktor tidak toleransi. Tidak ada toleransi. Nah, jadi anak Bapak semuanya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi tadi dalam ayat, bahwa kita disuruh oleh Allah itu bukan untuk bermusuh-musuhan, tapi untuk saling apa tadi? Kenal, toleransi, saling mengenal, saling menghargai. Demikian juga hikmahnya tadi. Apa hikmah yang disampaikan oleh Susi Susanti tadi? Bahwa kita dengan bertoleransi kita tidak punya musuh, kita akan disayangi oleh orang lain dan disayangi oleh Allah. Demikian juga apa yang disampaikan oleh kelompok Muhammad Kadafi tadi, bahwa sesuatu yang kita perlukan sekarang di zaman sekarang ini yang penuh fitnah ini adalah toleransi, karena toleransi ini akan menjaga kita untuk saling bersaudara, saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan begitu juga dengan orang-orang yang bukan non-Islam, yang bukan Islam, kita juga harus menghormati mereka. Kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain. Biar berbeda suku, bangsa, dan agama, tetap kita adalah negara Republik Indonesia. Sekarang Bapak ingin kalian di rumah menghafal ayat Al-Quran tentang toleransi itu, yaitu ayat apa tadi? Coba siapa yang tahu? Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagus sekali. Al-Hujurat ayat 13 itu dihafal ya. Berikutnya adalah kita nanti akan mengkaji tentang wakaf-wakaf yang ada dalam Al-Quran. Tanda-tanda wakaf nanti kita cari di dalam Al-Quran. Anak-anak Bapak semuanya, ini saja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Untuk menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja, lebih kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.